Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Satu malam telah kami lewati, kami yakin dan percaya ketika kami bangun dengan tubuh yang diberkati, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan. Kami akan sama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Satu sukacita bahwa kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita di sepanjang malam hingga pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Saat Teduh di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam program Bible Journey sepanjang tahun ini di hari ke-14 bulan Mei terdapat dalam Mazmur 3 sampai Mazmur 4 dan Mazmur 12 sampai pasal 13 dan Mazmur 28 dan Mazmur 25. Tetap semangat dalam menyelesaikan pembacaan Alkitab di sepanjang tahun ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bertanya sekali lagi, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita suka berkata seperti itu. Pasti luar biasa. Tapi bagaimana kalau kabar kita, keadaan kita tidak luar biasa, bahkan tidak baik-baik saja? Mungkin saja ada masalah yang sangat pelik, ada kesulitan, penderitaan, bahkan kekecewaan. Dan mungkin saat ini sebagian dari kita mengalami hal itu. Saat ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan berkata, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan,
tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Mazmur 3 ini adalah sebuah nyanyian pagi yang ditulis oleh Raja Daud ketika ia sedang dalam pelarian dari puteranya Absalom yang berusaha merebut kekuasaan ayahnya saat itu. Absalom mengadakan persengkongkolan yang untuk melawan Raja Daud, untuk melawan ayahnya. Bukan hanya untuk merebut tahtanya, tetapi juga hidupnya, nyawanya. Walau dalam keadaan demikian, Raja Daud tetap teguh dan tidak bimbang hati kepada Allah. Judul renungan pada pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan di masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ada 3 hal yang Raja Daud lakukan sehingga ia tetap teguh dan tidak bimbang hati kepada Allah di masa sulit dalam hidupnya, meski didera duka, tekanan, bahkan harus menghadapi anaknya sendiri yang menginginkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, poin pertama di sini adalah pertolongan Tuhan yang sempurna. Dalam ayat 4-7 di situ Daud mengakui bahwa meskipun banyak orang berkata tidak ada pertolongan dari Allah, dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah perisainya, kemuliaannya yang mengangkat kepalanya. Semua ini adalah istilah dalam perjanjian lama yang melambangkan kehadiran khusus Tuhan untuk menebus dan menolong dari situasi yang tanpa pengharapan. Sedalam-dalamnya kesedihan Daud saat itu, ia mendapatkan kebenaran yang jauh lebih dalam lagi. Tuhan belum dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahkan Tuhan akan mengerahkan segala kuasa dan kebesarannya untuk melindungi Daud. Itulah yang membuat Daud bukan saja bisa tidur nyenyak dalam ayat 6. Ia bahkan tidak takut kalau musuh yang tadinya ia sebut banyak menjadi tambah banyak. Dalam ayat 7 dikatakan puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sejarah mencatat bahwa pada saat itu Daud betul-betul menjadi minoritas di kerajaannya sendiri. Karena mayoritas rakyat saat itu mendukung anaknya Absalom. Bapak Ibu Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam berbagai badai kehidupan kita, kita juga perlu mempercayai bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Pertolongan Tuhan yang sempurna hanya bersama Tuhan. Saat masa sulit, masa sukar, kita terkadang ada orang-orang yang terkadang meninggalkan kita. Mungkin keluarga kita mengkhianati kita, tapi yakinlah pada Tuhan karena Ia selalu ada di pihak kita. Pada poin yang kedua, di sini Tuhan berada di pihak kita. Dalam ayat 8 Daud memohon kepada Tuhan untuk membantunya. Karena Daud ada di pihak Tuhan, maka ia tidak lagi merasa sendiri atau merasa minoritas. Itu ditunjukkan dengan doanya meminta agar Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh-musuhnya. Daud percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan total atas semua musuh-musuh yang saat itu sangat banyak. Yang digambarkan di sini dengan memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dalam ayat 8. Yang tidak lain artinya Tuhan akan melucuti semua dan setiap kuasa yang melawan Daud, raja yang telah dipilih dan diurapi. Begitu juga dengan kita. Kita dapat memohon perlindungan bahkan pertolongan Tuhan ketika kita sendirian menghadapi kesulitan hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan, ada ungkapan syukur dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Pada poin yang ketiga di sini ungkapan syukur serta pujian. Daud mengakui bahwa pertolongan dan keselamatan hanya datang dari Tuhan. Dan pertolongan keselamatan itu bukan saja ditujukan pada dirinya, tetapi bagi kita semua umat Tuhan. Kita juga dapat memuji Tuhan atas kasih-Nya dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mazmur ini ditutup dengan kepastian bahwa dari Tuhan datang pertolongan dan keselamatan. Dan puji Tuhan, kisah ini tidak hanya sekedar refleksi sejarah Daud. Waktu ia mendoakan berkat bagi umatnya, itu bukan basa-basi Bapak Ibu Saudara, tapi sebuah permohonan yang real bagi kita semua orang percaya dan yang mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sejarah hidup, pergumulan,
kesedihan, jatuh bangun, dan kemenangan Daud adalah peristiwa nyata di sejarah sekaligus bayang-bayang pengalaman hidup Yesus Kristus, anak Daud yang agung. Yesus ditinggal sendiri, berhadapan dengan orang-orang yang melawan, bahkan berkonspirasi untuk membunuhnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Kalau Yesus pun mengalami hal yang di titik terendah, kesulitan ditinggal, bahkan dia ada konspirasi untuk membunuhnya. Situasi kita saat ini dan beragam tekanan yang kita alami, teruslah bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mengalami segala bentuk kesedihan, perasaan terkucil dan terabaikan, apapun itu sebabnya, entah karena benar ada tekanan dari lawan kita, atau konsekuensi pilihan hidup kita yang salah, atau kita mengalami semuanya dalam hidup kita bersamaan, kita bisa seperti Daud, bahwa dalam setiap dan segala situasi, yakin dan percaya Tuhan selalu berada di pihak kita. Ada ungkapan syukur dan pujian kita yang bisa juga seperti Daud lakukan, bahwa entah hari ini atau besok, kita akan selalu berulang-ulang kali memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan, kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Apapun situasi kehidupan kami, Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan kami meyakini kebaikan-Mu, kemurahan-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sanggup menguatkan, bahkan meneguhkan setiap iman percaya kami, untuk tetap selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Kami mengimani itu semua. Hari baru ini Tuhan, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.